Apakah mungkin bahwa kota yang berada di belakangnya itu adalah Saranjana? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. How are you Neroris? Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Akhir-akhir ini sempat ramai lagi di media sosial tentang kota Saranjana. Nah sebenarnya kota Saranjana kita sudah pernah bahas di Neror, tapi dia di satu video kompilasi tentang kota-kota gaib. Hari ini kita akan membahas tentang kota Saranjana sendiri. Jadi ramainya nama Saranjana kemarin-kemarin ini karena ada salah satu orang yang mengunggah foto mereka di media sosial dan latar dari foto itu diduga merupakan kota gaib Saranjana. Dari kota yang dipercaya dihuni oleh para jin, misteri mobil-mobil mewah yang dipesan dari kota ini, peradaban yang sangat canggih, sampai pengalaman mistis beberapa musisi yang percaya bahwa mereka pernah manggung di kota tak terlihat ini. Malam ini kita akan bersama-sama bahas di Neror. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Kita akan mulai dengan ini. Jadi ini yang sempat ramai kemarin di media sosial. Ada seorang wanita yang foto, dia bilang, katanya ya, dari postingannya @sosmedkeras, dia bilang bahwa aslinya di belakang perempuan ini tuh cuma hutan. Nggak ada bangunan atau nuansa kota seperti yang terlihat di fotonya. Konon sang perempuan ini kaget ketika melihat fotonya dan ternyata di belakangnya terlihat pemandangan kota yang sebenarnya dia tidak bisa lihat. Nah, keaslian dari cerita ini tentunya yang tahu adalah yang posting, tapi ini sempat menggemparkan Indonesia. Bahkan beberapa orang mencoba untuk menaikkan kontras dari fotonya dan seperti terlihat ada kota super advanced yang berada di belakang perempuan ini. Dari kita orang-orang yang melihat postingan ini langsung bilang, apakah mungkin bahwa kota yang berada di belakangnya itu adalah Saranjana? Let's talk about kota gaib Saranjana. Buat warga Kalimantan Selatan, khususnya Kota Baru, pasti nggak asing nih sama nama Saranjana. Kota ini dipercaya terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, penamaan kota Saranjana ini ternyata berhubungan sama salah satu kisah legenda lokal, di mana Gunung Saranjana itu dipercaya sebagai jelmaan tokoh Samburanjana dalam legenda Kerajaan Pulau Halimun. Jadi di legenda itu diceritakan bahwa Raja Pakurindang itu memiliki dua putra, Sambubatung sama Samburanjana. Nah, namanya Samburanjana inilah yang digunakan untuk kota Saranjana. So what is the fuss? Jadi dipercaya bahwa kota Saranjana ini adalah kota tidak terlihat yang sebenarnya peradabannya tuh super canggih. Apapun yang tinggal di Saranjana itu adalah makhluk-makhluk dengan peradaban yang jauh lebih advanced daripada peradaban kita sekarang. Konon di Saranjana tuh ada gedung-gedung tinggi super mewah, kendaraan-kendaraan super canggih, bahkan mungkin ada kayak mobil terbang, pesawat darat gitu, ada nggak? Nggak ada ya? Nah, kenapa Saranjana ini bisa dipercaya ada? Well, apparently guys, di tahun 1845, ada seorang naturalis kebangsaan Jerman yang pada saat itu sedang meneliti flora dan fauna di Indonesia. Laki-laki ini bernama Salomon Müller. Nah, Bapak Müller ini membuat sebuah peta di mana dia menaruh satu area di Indonesia dengan nama Saranjana. Sedangkan sejak peta itu ada sampai sekarang, gak ada yang tahu di mana ini Saranjana. Nah, petanya yang dia beri judul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo, dia mendeskripsikan wilayah dengan nama Tanjung Saranjana itu letaknya di selatan Pulau Laut, tepatnya perbatasan dengan wilayah Pulau Kijang dan Pulau Kerumputan. Mungkin ada beberapa dari kalian Neroris yang mikir kayak, ya mungkin aja si Salomon ini ngada-ngada, dia nggak kredibel. Wah, kalian salah besar guys. Kemampuannya Bapak Salomon Müller dalam membuat peta itu udah nggak usah diragukan lagi. Dia adalah anggota Dinas Kehutanan Hindia Belanda yang udah mendapatkan pelatihan advance untuk membuat peta, bahkan dari Museum Leiden di Belanda. Nah, petanya Bapak Müller ini bukan satu-satunya yang memberikan kita hint bahwa kota Saranjana itu ada. Dalam Kamus Belanda terbitan tahun 1869 karyanya Johannes Veth, tertulis entry dalam bahasa Belanda yang berartikan Saranjana, Tanjung di sisi selatan Pulau Laut, yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan.
Nah, misteri Saranjana ini itu udah di pass down over generations guys, dari ibu ke anaknya ke anaknya lagi. Dan cerita tentang Saranjana tuh kayak gak habis-habis. Dan legendanya Saranjana ini widely believed, jadi banyak banget orang yang percaya. Well, ada beberapa nih guys, bukti-bukti yang mungkin bisa menguatkan kalian untuk percaya bahwa Saranjana itu memang ada. Yang pertama ini ada Puabella, seorang warga Saranjana. Nah, seperti yang kita tahu bahwa nggak sembarang orang nih yang bisa melihat kota Saranjana atau bahkan masuk keluar dari kota Saranjana. Jadi kalau misalkan cerita-cerita zaman dulu itu banyak banget orang-orang yang mengaku bahwa mereka tuh tersesat kayak di hutan, tersesat tiba-tiba ketemu ada satu kota yang super fancy. Bahkan ada yang bilang bangunannya dari emas, ada mobil-mobil supercars. Tapi setelah mereka keluar dari tempat itu dan mencoba mencari lagi, itu nggak pernah ketemu lagi. Bahkan nggak sedikit orang yang percaya bahwa mereka-mereka yang tinggal di Saranjana itu bukanlah manusia, merupakan sesuatu dari alam yang berbeda. Entah jin, hantu, atau a completely different species. Bahkan ada orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah warga Saranjana. Salah satunya adalah Puabella tadi. Jadi Puabella ini adalah seorang perangkat daerah di Kecamatan Pulau Laut yang mengaku bisa keluar masuk Saranjana. Bahkan, dia bisa dibilang merupakan warga Saranjana karena dia memiliki KTP Saranjana. Nah, menurut Puabella, warga Saranjana itu seperti manusia pada umumnya, hanya saja mereka tidak memiliki philtrum atau garis lengkung di atas bibir. Itu udah sempat kita bahas di video sebelumnya juga, guys. Konon warga-warga Saranjana itu tidak memiliki philtrum. Benar, kalau kita sering di Kota Baru, ada acara rame. Apa iya, mereka juga sering nonton? Sering. Oh iya, enggak. Soalnya kan itu seperti orang biasa, dilihat orang. Enggak. Cuma apanya, enggak ada cuma ininya. Oh, nggak ada ininya. Ada berlubang. Oh, iya. Menurut Puabella, orang yang ada di Saranjana itu agamanya berbeda-beda dan sukunya juga berbeda-beda, guys. Ada orang Jawa, Bugis, tapi mayoritas adalah orang Banjar. Puabella juga menunjukkan lokasi pintu masuk kota Saranjana yang letaknya itu di pinggir pantai. Bagi orang biasa, gerbangnya itu merupakan batuan besar yang sekelilingnya tuh banyak pohon-pohon tinggi. Dan melalui Puabella, seseorang tuh pernah katanya, guys, mewawancarai satu orang yang merupakan warga asli Saranjana bernama Putri. Katanya, kehidupan di Saranjana ya sama seperti yang lainnya. Mereka bekerja, beribadah, sekolah, dan memiliki akses internet sama seperti kita. Tapi saat ditanya apakah mereka ini manusia atau jin, mereka tidak bisa menjawab secara gamblang. Karena ada sesuatu yang berhubungan sama kerajaan zaman dulu yang tidak bisa dijelaskan begitu saja. Dan menurut Putri, ada nih orang-orang biasa seperti kita yang menikah sama warga Saranjana, lalu pindah ke Saranjana dan hidup di Saranjana. Walaupun mereka berada di Indonesia, kota Saranjana ini memiliki bendera dan lambangnya sendiri, dan di Saranjana itu rupiah tetap dipakai, guys. Cuman ada sedikit perbedaan dari rupiah mereka sama rupiah kita. Nah, ada beberapa cerita mistis yang sempat terkenal selama ini tentang Saranjana. Salah satunya kita juga sempat bahas sih di video sebelumnya. Itu adalah konon di tahun 1980-an, pemerintah Kota Baru itu sempat dibuat kaget dengan adanya sejumlah alat berat yang sudah dibayar lunas itu datang kiriman dari Jakarta. Nah, pas sampai Kota Baru, orang yang mengirimkan itu bilang, iya ini alat-alat berat ini dipesan oleh Kota Saranjana. Bingunglah semua orang karena nama Kota Saranjana itu tidak terdaftar secara administratif di daerah tersebut. Another story, katanya pernah juga datang kiriman mobil-mobil supercars super mewah yang sudah dibayar lunas. Dan sekali lagi, kurirnya bilang bahwa pesanan-pesanan mobil ini itu datang dari Saranjana. Jadi saya mau ngirimin mobil ini ke Saranjana. Dan si kurir juga bingung saat dia mencari, tapi nggak ada yang namanya Saranjana. There's another story as well. Jadi ada seorang kurir nih yang konon akhirnya sampai di kota Saranjana untuk mengirimkan sebuah paket. Nah, pas dia mau balik, orang yang menerima paket itu memberikan dia emas 4 kg. Apakah cerita-cerita ini asli? Of course, we don't know for sure. Tapi ada beberapa pengalaman artis-artis ibu kota yang cukup creepy. Di video sebelumnya kita juga sempat membahas tentang Mas Ari Lasso. Konon Mas Ari Lasso ini memiliki pengalaman di mana dia itu manggung di Kalimantan. Dari kesaksiannya Mas Ari, dia melihat sangat banyak penonton yang datang pada hari itu. Jumlahnya bisa sekitar 12.000 orang. Walaupun sebelumnya dia udah sempat di brief, nanti kalau misalkan penontonnya terlihat sedikit aneh, diamkan saja. Dia nggak melihat sesuatu yang menurut dia mencurigakan, dan setelah dia selesai bernyanyi,
nyanyi, dia keluar dari panggung dan langsung masuk ke mobil. Namun saat dia sampai di mobil, dia sadar bahwa tadi rasanya ada 12.000 orang. Tapi kenapa tiba-tiba stadionnya terasa kosong? Manajernya yang tadi sudah dibilangin jangan mandi, walaupun sudah jelas dilarang. Tapi mungkin karena mereka dan krunya juga sebenarnya tidak terlalu percaya, akhirnya sang manajer pun mandi, dan baru saja dia keluar dari kamar mandi, kepala produksi dari konser Mas Ari ini tertabrak motor dan tangannya patah. Manajer gue dipanggil, kita di brief, tidak boleh melakukan banyak hal, dan manajer gue tidak boleh mandi. Sampai kita cabut dari kota itu. Nah, kisah serupa juga katanya pernah dialami sama grup band Kotak. Sang vokalis Tantri itu bercerita bahwa dia tuh pernah manggung di pinggir pantai di daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sebelum mulai konser, mereka tuh juga dikasih tahu bahwa mereka jangan heran kalau misalkan ada penonton yang berperilaku aneh atau tiba-tiba aja penontonnya sepi. Nah, waktu mereka manggung, sang vokalis itu ngelihat emang ada banyak, tapi tiba-tiba penontonnya sepi. Hanya penonton row tengah ke depan itu yang aktif ikut bernyanyi, senang-senang di konser. Sedangkan sisanya dari tengah ke belakang itu semua penontonnya diam aja. Nonton tanpa ekspresi. Can you imagine that? Saat ditanya, penonton tadi itu siapa ya? Pihak penyelenggara bahkan cerita bahwa, oh itu mereka penduduk kota yang hilang. Nah, sebuah akun Twitter @siputgesit itu juga sempat membagikan nih satu cerita pengalaman teman mamanya dari tahun 2000-an saat bertemu seseorang yang dipercaya berasal dari Saranjana, guys. Jadi di suatu hari Jumat, ada seorang kakek yang jalan bertelanjang kaki dengan pakaian lusuh dan tidak memiliki filtrum di atas bibirnya. Dia memborong boneka Barbie secara kontan, jadi dia beli banyak banget boneka Barbie. Saat ditanya, "Kek, kenapa beli Barbie sebanyak ini?" Seperti yang kalian tahu ya guys, Barbie kan nggak murah ya. Kalau misalkan dia ngeborong Barbie mungkin jutaan gitu value-nya. Dan dia cuma bilang bahwa, oh ya, ini buat cucu saya di kampung. Nah, katanya walaupun kakek ini kelihatan pakai baju lusuh, dia tuh kelihatan tegap, bersih, dan berwibawa. Nah, cerita tentang orang dengan baju lusuh tanpa sepatu itu bukan satu-satunya. Jadi ada orang lain yang cerita bahwa pernah juga nih, dia yang pada saat itu kerja di dealer motor, itu dia menerima 2 orang tamu dengan baju lusuh tanpa sepatu juga, yang tiba-tiba aja beli 2 buah motor secara kontan. Nah, setelah beli motor cash, sang penjual tuh bilang kayak, ini nanti surat-surat pentingnya, STNK, BPKB, dan lain-lainnya bisa diambil beberapa hari ke depan ya. Kedua orang ini malah bilang kayak, oh, nggak perlu, di tempat tinggal kami surat-surat tersebut tidak dibutuhkan. Lah iya, ngapain mereka beli motor? Katanya pada pakai supercars buat Indomaret kali ya. Saran Maret. Nah, bukan error namanya kalau kita nggak ngebahas pro dan kontranya. Kenapa tiba-tiba akhir-akhir ini Saranjana kembali ramai diperbincangkan? Nggak sedikit juga orang yang bilang bahwa foto yang viral di awal tadi merupakan foto editan. Banyak yang mencoba menjelaskan mungkinkah itu hanyalah ilusi fotografi saja. Bahkan beberapa orang yang memang asli dari Kota Baru itu menunjukkan bahwa ya posisi dari foto itu sebenarnya tidak mengarah ke where supposedly Saranjana is. Tapi nggak sedikit juga yang memang percaya bahwa enggak, whether or not itu foto asli atau tidak, Saranjana itu benar adanya. Nah, menanggapi keramaian Saranjana akhir-akhir ini, juga ada yang point out bahwa di tahun 2023 ini akan dirilis satu film yang berjudul Saranjana Kota Gaib. Apakah mungkin semua buzz ini memang dibuat untuk meramaikan filmnya? You guys decide. Dan aku mau dengar sebenarnya dari kalian, apakah kalian percaya akan adanya Kota Gaib Saranjana dengan semua kemewahannya, orang-orangnya yang tidak terlihat, dan peradaban yang jauh-jauh lebih maju daripada kita? Coba komen di bawah. Adakah bukti-bukti lainnya yang pernah kalian dengar? Atau misalkan pengalaman? Boleh banget diceritain di bawah. Terima kasih semuanya yang udah nge-tagin aku di postingan-postingan Saranjana. Hope you guys enjoyed this video. Tulis di bawah komen untuk ide-ide video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Saranjana Jana Maret, SJ Mart, SJ Midi nggak sih? Bagus. Tumpah. Abaikan ya guys. Kita trending ya di Saranjana.
Benci banget aku kalau nyari nama aku di TikTok. Isinya video-video sedih sama Stay Strong Kanesi. I'm strong, don't worry about it.